Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Wahyu Purnomo sebagai dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman kelas 191B03 Sistem Informasi yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berjumpa walaupun dalam forum daring untuk mempresentasikan produk. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Iwan Akmaliana sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai produk yang kita miliki. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi, yaitu 1. Kirana, 2. Rian. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi dari kelompok penyaji, dan 3. Penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada kelompok penyaji, saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya, Yohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Bersama saya Rian akan menjelaskan tentang produk dan hal-hal mengenai company kami atau usaha yang kami miliki. Di presentasi kali ini ada beberapa konten, yaitu problem, solution, target market, market size, value proposition, revenue stream, market strategi, kompetitor, dan yang terakhir tim. Kita langsung saja ke problem dan solution. Nah, di era sekarang camilan adalah hal yang tidak bisa lepas dari kita semua. Saat kita bersantai, mengerjakan tugas, ngobrol, bermain game, dan masih banyak kegiatan yang sering kita lakukan sambil ngemil. Di sisi lain, semakin banyak orang menyadari bahwa hidup yang sehat berasal dari kebiasaan yang sehat pula. Dan mereka pun ingin memulai untuk hidup sehat, yang mana dimulai dari makanan yang ia konsumsi dan juga olahraga. Namun, untuk saat ini banyak makanan siap saji atau yang sering disebut junk food yang terlalu banyak mengandung bahan yang kurang sehat bagi tubuh. Lalu bagaimana? Pengen nyemil tapi pengen sehat juga. Ya, emang orang zaman sekarang ya pengen nyemil tapi pengen sehat juga. Maka dari itu kami membuat produk olahan makanan sehat dengan menggunakan bahan-bahan segar. Nah, pada penasaran nggak nih dengan produk apa sih yang kita miliki? Baiklah, kita simak ya selanjutnya. Ya, kita punya Fruit Fresh ya. Fruit Fresh yang menyediakan salad buah dan air kelapa murni. Selanjutnya adalah target market, yang mana adalah tujuan penjualan kita. Yang pertama adalah anak muda, yaitu usia 15-25 tahun. Kenapa? Anak muda ini menjadi target utama karena kami melihat di usia ini adalah masa seseorang suka ngemil. Yang kedua yaitu usia 25-35 tahun, yang merupakan usia seseorang yang mulai menyadari nih pola hidup yang sehat, makanan-makanan sehat. Terus yang ketiga adalah usia 35 tahun ke atas. Ya udah jarang ngemil sih, cuma dia pasti lebih mementingkan makanan sehat atau kebutuhan makanan sehatnya lebih banyak. Yang keempat adalah anak-anak.
anak-anak di bawah usia 15 tahun. Sebenarnya ini bukan merupakan target langsung ya. Jadi anak-anak ini menjadi target ketika orang tuanya beli, terus anak-anaknya merasakan, wah produk kita ini enak. Jadi si anak-anak ini merasa pengen lagi. Yang selanjutnya adalah market size. Market size. Di sini saya punya diagram dari Mondelez, yaitu data konsumsi cemilan tahun 2019, yang mana orang-orang baru mulai menyadari nih bahwa hidup sehat itu perlu. Di sini yang paling tinggi ada teh, biskuit, kopi, ada kue. Di situ ada food atau buah-buahan. Nah, di sini buah-buahan 11% dari total keseluruhan. Jadi 11% dari semua orang yang ngemil itu dia lebih memilih fruit. Nah, ini di tahun 2019. Kembali lagi ke tadi, semakin tahun semakin banyak orang yang pengen hidup lebih sehat, makanya peluang kita pasti akan naik terus. Dan data konsumsi cemilan ini yang tahun 2020 pasti nih untuk makanan sehatnya naik. Terus yang selanjutnya adalah value preposition. Apa sih yang membedakan kita dengan yang lain? Dengan produk lain, dengan merek branding lain, dengan usaha salad buah dan makanan sehat lain? Yang pertama, kita usahakan untuk selalu higienis. Ya, karena ini makanan sehat kita harus higienis. Terus selanjutnya tanpa pengawet. Terus ini nih yang paling penting adalah terjangkau. Nah, bagi semua orang nih kemungkinan yang paling penting itu terjangkau. Selanjutnya adalah pilihan. Jadi kita itu banyak sekali pilihan, mulai dari ukurannya ada beberapa ukuran. Selain ukuran juga kita ada beberapa rasa, beberapa topping. Bagaimana? Pilihannya banyak bukan? Terus yang selanjutnya adalah pelayanan. Di sini kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon konsumen. Yang selanjutnya adalah pesan online. Mengingat saat ini kita sedang dilanda wabah atau pandemi yang membuat kita susah untuk keluar, yang membuat kita susah untuk mencari makan secara langsung, mencari cemilan secara langsung. Jadi kita sediakan buat rekan-rekan, buat semua konsumen, buat semua calon konsumen itu bisa melakukan pesan secara online. Dan kita sudah memulai untuk pesanan online ini. Selanjutnya adalah revenue stream. Nah, dari mana sih kita dapat biaya? Nah, untuk saat ini biaya atau permodalan usaha kita baru berasal dari dua hal. Yang pertama adalah modal pribadi. Terus yang kedua adalah hasil penjualan. Jadi kita belum ada nih orang yang investasi. Kali aja mungkin setelah presentasi ini ada yang mau investasi. Nah, biaya permodalan ini kita gunakan yang pertama yaitu untuk biaya tetap. Biaya kita bayar listrik, biaya tetap yang lain juga. Terus yang kedua kita gunakan untuk biaya produksi. Ya iyalah, untuk biaya produksi biar kita ada produksi. Terus yang selanjutnya adalah untuk peningkatan kualitas dan kuantitas. Jadi hasil penjualannya pun kita gunakan kembali untuk meningkatkan kualitas yang kita miliki. Terus yang selanjutnya ada market strategi. Di market strategi kita bagi menjadi dua, yaitu market strategi dari luar dan market strategi yang di dalam perusahaan kita. Nah, berikut ini adalah market strategi yang saat ini kami rencanakan dan jalankan. Nah, kita bahas dulu yang dari luar ya. Yang dari luar ini kita berusaha melakukan promosi, berusaha memberikan promo-promo yang menarik, berusaha memberikan hal-hal yang bisa menarik konsumen. Terus ada juga event, jadi
kita juga berusaha untuk selalu mengikuti event. Ya, contohnya event yang disediakan oleh BEC dari Bina Sarana Informatika kampus kita ya. Terus yang selanjutnya adalah media sosial. Nah, sesuai yang tadi, pesan secara online, jadi kita mulai atau juga berusaha mengembangkan untuk media sosialnya. Kita baru mulai dari Instagram, terus nanti kita juga mau mulai nih untuk Gojek ataupun Grab atau media sosial yang lain deh. Terus setelah itu dari dalam setelah kita promosi, setelah kita ikut event, setelah kita manfaatkan media sosial. Nah, dari dalamnya kita melakukan evaluasi. Jadi kita evaluasi apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa yang harus dirubah. Terus setelah kita evaluasi, kita lakukan peningkatan produk, peningkatan mutu, peningkatan kualitas, kuantitas. Setelah kita melakukan peningkatan, kita perbaiki. Pasti produknya harusnya lebih baik daripada produk yang sebelumnya. Nah, dengan market strategi yang seperti ini, walaupun cuma sedikit ya market strategi kita, cuma kalau ini diterapkan pasti akan membuat produk yang kita miliki akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin kedepannya kita juga akan rubah market strategi sesuai situasi dan kondisi ya. Terus yang selanjutnya ada kompetitor. Kompetitor ini wah banyak banget ini kalau dari produk cemilan. Soalnya karena produk kita ini berbasis cemilan, jadi tidak hanya produk salad buah saja, namun juga makanan ringan lain ya, cemilan lain, yang mana mereka sudah memiliki konsumen, sudah memiliki nama brand, sudah terkenal, sudah ada di mana-mana lah. Jadi itu juga termasuk kompetitor kita, dan mereka juga banyak variasi yang ditawarkan. Tapi ada tapinya nih. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, manusia itu sekarang sudah mulai berpikir nih, bagaimana sih cara hidup sehat? Sampai nyemil saja mereka pasti nanti berpikir, bagaimana sih saya mau hidup sehat tapi pengen nyemil. Nah, jadi kita juga masih banyak nih, masih lebar peluang untuk usaha kita ini berkembang. Nah, selanjutnya yaitu ini tim kami. Yang pertama ada Kirana Andriani. Ini satu-satunya cewek di company kita. Walaupun satu-satunya cewek, tapi dia menjadi penanggung jawab usaha, ya, direktur. Dia sebagai direktur sekaligus penanggung jawab keuangan atau finansial. Jadi kalau berurusan uang-uang, nah Kirana lah yang bertanggung jawab. Terus ada Rian Verstianto, yaitu saya sendiri sebagai penanggung jawab produksi sekaligus penanggung jawab desain produk. Nah, di sini yang bertanggung jawab tentang produksi ataupun kualitas dari produk itu saya ya. Terus juga bertanggung jawab tentang desain, tentang semenarik apa sih produk yang kita tawarkan, itu saya yang bertanggung jawab. Terus yang selanjutnya ada Muhammad Yuan Akmaliana. Ini sebagai penanggung jawab pemasaran atau marketing. Nah, ini yang bertanggung jawab sebagai marketing nih. Dan penanganan pelanggan. Jadi nanti kalau semisal ada teman yang pesen, ada komplain, nanti silakan hubungi rekan saya yang namanya Yohan ini. Jadi itulah gambaran produk atau gambaran perusahaan yang kita miliki. Mungkin banyak hal yang mau ditanyakan, tapi nanti ya teman-teman. Kita lanjut dulu ke rekan saya Kirana.
Dia akan menyampaikan tentang BMC atau Business Model Canvas, tentang produk dan company yang kita miliki. Baik, terima kasih sudah menyimak, sudah mendengarkan presentasi dari saya. Kita lanjut menyimak presentasi dari rekan saya. Saya serahkan kepada rekan saya Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Andriani dengan NIM 192000045, perwakilan dari kelompok 2 kelas 191B03, akan mempresentasikan bisnis model kanvas dari produk kami, yaitu Fruity Fresh. Jadi di bisnis model kanvas ini ada 9 aspek, yaitu key partners, key activities, key resources, unique value proportions, customer relationships, channels, customer segment, cost structures, and revenue streams. Yang pertama ada key partners. Di sini kita ada supplier buah. Kita memiliki supplier buah yang ada di salah satu pasar induk yang bertempat di Tanah Tinggi. Kenapa kita pilih supplier di sana? Karena di sana kan terkenal dengan pusat distribusi buah dan sayur. Jadi menurut kami di sana juga bisa menemukan kualitas buah yang bagus dan juga murah. Lalu pihak ekspedisi, yaitu Gojek dan Grab. Kenapa kami memilih untuk berpartner dengan pihak ekspedisi juga? Karena usaha kami kan baru memulai dan kami memutuskan untuk menjualnya via online terlebih dahulu dan tidak langsung menyewa ruko atau stand untuk meminimalisir kerugian. Lalu kami juga berpartner dengan agen kemasan plastik untuk keperluan kemasan produk kami dan juga toko bahan kue untuk keperluan produksi kami. Yang kedua ada key activities. Di sini kami menulis membeli bahan baku dari supplier. Sudah pasti, karena bahan baku ini adalah hal yang paling pertama dan utama dalam pembuatan produk. Dan setelah produk diolah dan jadi, kami siap memasarkan produknya kepada masyarakat dan siap menjualnya. Yang ketiga, key resources. Key resources kami di sini adalah alat pengolahan bahan makanan. Kenapa? Karena kami selalu menjaga kebersihan dan kualitas dari alat pengolahan bahan makanan kami. Karena menurut kami, alat dan bahan ini akan sangat berpengaruh besar dalam kualitas produk yang kami jual. Jadi kami akan selalu menjaganya. Yang keempat, unique value proportions. Di sini, Fruity Fresh sebagai penyedia camilan sehat berbahan dasar buah segar. Seperti yang kita tahu, kan sekarang ini banyak cemilan yang tidak jelas asal-usulnya dan belum tentu tahu menyehatkan atau enggak. Dan kami di sini dengan percaya diri menyediakan produk cemilan sehat sebagai keunikan kami. Lalu meningkatkan daya saing produk camilan yang beredar di masyarakat. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kami harap produk kami bisa bersaing dengan produk cemilan di luar sana dengan keunikan yang kami miliki. Yang kelima, customer relationships. Di sini kami berencana memberikan diskon dan harga promo di event-event tertentu, lalu giveaway untuk menarik pelanggan baru, dan juga bonus sebagai rasa terima kasih kami kepada pelanggan setia kami yang selalu membeli produk-produk kami. Yang keenam ada channels. Kalian bisa menemukan produk kami di e-commerce seperti Gojek dan Grab. Lalu media sosial seperti Instagram. Kalian bisa follow di @fruity.fresh untuk melakukan pemesanan atau bisa dihubungi di WhatsApp di 085811758132. Lalu teman kerabat. Karena di sini teman kerabat secara tidak langsung ikut andil dalam memasarkan produk kami dengan cara merekomendasikan produk kami kepada teman-teman yang lainnya. Yang ketujuh, customer segment. Karena produk kami ini mengusung cemilan makanan sehat, customer segment kami ini adalah semua kalangan masyarakat, pecinta makanan sehat, dan masyarakat yang sedang menjalani diet. Yang kedelapan ada cost structures. Cost structures kami adalah pembelian bahan baku dari supplier, biaya tak terduga, biaya marketing, dan biaya packaging. Yang kesembilan, revenue streams.
Kami hanya memiliki satu revenue streams, yaitu penjualan dari produk. Sekian presentasi bisnis model kanvas kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Demikian wabarakatuh. tadi presentasi produk oleh kelompok kita. Sangat luar biasa bukan? Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan bisa langsung menghubungi kita atau bisa lewat forum. Baiklah, kita telah bersama-sama menyimak presentasi dan sekarang saatnya kami pamit undur diri. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.